Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Erden kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap industri dan produk tekstil di Indonesia. Bahkan pihak asosiasi memprediksi industri TPT baru bisa kembali pulih pada tahun 2021 mendatang. Pandemi COVID-19 dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap industri dan produk tekstil di Indonesia. Bahkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API memprediksi industri TPT baru bisa kembali pulih pada akhir tahun 2021 atau awal 2022 mendatang. Sebelumnya, pihak API mencatat pertumbuhan industri TPT pada kuartal 2 2020 mengalami kontraksi hingga 1,24%, di mana penurunan tersebut disebabkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ikut berimbas pada penutupan sejumlah toko tekstil di tanah air. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat juga turut mengganggu rantai pasokan industri garmen dari sektor hulu hingga ke hilir. Guna memulihkan kembali permintaan masyarakat, para pengusaha meminta pemerintah untuk ikut mendukung kebijakan pengamanan perdagangan pada industri tekstil dalam negeri. Adapun kendala lain yang dihadapi para pengusaha ialah beban operasional yang memberatkan di tengah belum pulihnya arus kas perusahaan. Di mana beban operasional ini maksud yaitu rekening listrik minimum 40 jam, tarif waktu beban tak terpakai, serta cicilan perbankan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Wahono Saputra. Beliau adalah Direktur Utama PT Sanda. Selamat pagi, Pak Wahono. Pagi, Pak. Ya, PT Sanda adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, produsen benang ya, Pak? Betul ya, Pak? Betul. Baik, sentra produksinya ada di Jawa Timur, betul? Betul, Pak. Di Sidoarjo, Jawa Timur. Baik. Ya, mengenai PT Sanda sendiri, saya kemudian ingin mengenal lebih dalam lah ya, karena PT Sanda pada saat yang lalu ini bergabung di IDX Inkubator. Nah, ini kemudian saya ingin lebih mengenal seperti apa kemudian PT Sanda, Pak Wahono. Baik. Begini, Pak. PT kami, PT Sanda, itu adalah singkatan dari PT Sangat Damai Sejahtera. Kita sudah beroperasi sejak tahun 1985. Di bawah kepemimpinan ayah saya. Kita spesifik produce benang jahit, aneka benang jahit, jadi benang jahit, benang bordir, dan benang industrial. Jadi kalau spektrum tekstil secara keseluruhan kan lebar sekali, jadi kita punya segmen atau kita punya produk itu sangat spesifik ke benang jahit tersebut. Begitu, Pak. Baik, ya Pak Wahono, apa yang membuat perusahaan kemudian tetap terus bertahan sampai dengan sekarang? Apakah secara market ini sangat-sangat potensial dan Anda melihat satu kans lah ya untuk kemudian diisi oleh perusahaan Anda dan marketnya sampai dengan sekarang terus sustainable? Betul. Benang jahit, menurut saya benang jahit adalah salah satu kebutuhan pokok untuk produksi garment ya Pak ya. Untuk menjahit kainnya harus menggunakan benang jahit. Jadi itu market ini akan selalu ada. Dan salah satu tantangannya untuk benang jahit itu kan aneka ragam warna yang harus kita sesuaikan dengan permintaan customer, dengan harus disesuaikan dengan kain yang akan diproduksi. Jadi permintaan itu akan selalu ada dari market. Dan di Indonesia pun pemain atau pabrik yang serupa dengan kami itu mungkin di bawah 10 pabrik. Jadi peluang untuk market ini masih besar sih menurut saya. Baik, ya pemainnya juga belum terlalu banyak begitu ya. Pak Wahono, bicara mengenai kapasitas produksi dari awal sampai dengan sekarang, awal berdiri maksud saya, sampai dengan sekarang, peningkatannya seperti apa? Mungkin Anda bisa cerita sedikit sejarahnya waktu itu. Iya, kita awalnya dari awal mungkin kalau saya telusuri sejarahnya itu dari penggulungan benang. Jadi kita pada saat itu masih belum ada fasilitas pewarnaan. Jadi hanya ada fasilitas penggulungan benang. Sampai hari ini kita sudah untuk benang jahit kita sudah produksi kita sudah cukup full. Maksudnya jadi dari pewarnaan, finishing, semua sudah kita handle secara internal. Jadi dari hulu ke hilir untuk produk jadi benang itu kemudian sudah Anda miliki lah ya. Baik, betul. Pak Wahono, spesifik benangnya
apa saja, untuk keperluan apa saja? Apakah ini adakah benang-benang juga yang memang diproduksi untuk tujuan ditenun, kemudian dapat dijadikan produk kain misalnya? Ya, produk utama kita kan benang jahit, tapi benang jahit ini aplikasinya sangat sangat ragam, Pak. Jadi bukan hanya untuk baju, jadi untuk baju, jeans, sepatu, tas, karpet, jok mobil. Jadi itu semua aneka ragam benang jahit itu kami produksi. Ada juga kalanya di mana ada permintaan khusus atau produk khusus yang kita develop secara khusus untuk customer tertentu yang bisa digunakan untuk tertentu juga. Dan kita sudah pernah menghandle order demikian. Artinya ada beberapa produk-produk yang juga sesuai dengan apa yang diorder ataupun diinginkan oleh klien sendiri ya. Secara market, Pak Wahono ini kemana saja? Hanya di Indonesia saja kah atau sebetulnya ada market lain? Ya, kami bergerak 100% di Indonesia. Tapi untuk Indonesia, Keti, seluruh Indonesia ya. Jadi dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, sampai Sulawesi, Irian juga kita mencakupi. Ya, dari karakteristik setiap daerah sendiri sebetulnya ada perlu keahlian ataupun skill khusus nggak untuk membaca market dari setiap daerah yang memang memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan sejauh mana ini sebetulnya dijembatani ataupun mungkin dipenuhi lah oleh perusahaan untuk memenuhi karakteristik tadi? Betul, Pak. Karakter setiap kota atau apalagi setiap pulau itu beda-beda, Pak. Jadi ada hal yang lebih diperhatikan oleh satu segmen customer, misalnya customer Pulau Sulawesi, mereka ada tipe packaging yang harus kita ikuti atau dia minta atau sudah terbiasa. Itu beda dengan customer Pulau Jawa. Habis itu mungkin dari segi panjang benang, misalnya satu konesnya saya customer di pulau ini lebih suka untuk panjang benang yang nggak panjang, mungkin 5.000 meter ke atas atau lebih tinggi, di mana pulau lain atau customer di wilayah lain itu beda, permintaannya beda. Jadi itu adalah hal-hal yang memang kita harus penuhi. Apalagi soal warna, Pak ya, itu beragam sekali. Kalau warna yang laku di area ini belum tentu laku di area lain. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Bicara mengenai warna dan juga bicara mengenai tekstur dari benang sendiri atau jenis dari benang sendiri ini tentu saja kan memerlukan keberadaan dari teknologi lah. Nah sejauh ini penerapan teknologi di perusahaan Anda seperti apa, Pak Wahono? Ya, untuk perusahaan kita sangat-sangat concern tentang warna, tentang kestabilan warna dan ketersediaan warna yang sangat beragam, dan seberapa cepat kita bisa memenuhi request warna baru yang belum pernah kita produksi. Jadi itu teknologi itu yang kita sangat fokuskan, di mana kita punya lab warna, kita sudah memiliki beberapa mesin yang canggih, yang bisa menebak warna secara akurat, bisa mengecek warna, selisih warna yang diminta dengan warna produksi itu berapa, selisihnya berapa, itu sudah kita terapkan semua. Baik, ya. Research and development-nya seperti apa, Pak Wahono? Sehingga kemudian dari produk-produk benang yang dibuat, ini secara efektif akan diserap oleh pasar. Ya, kalau untuk itu, salah satu yang paling penting tentang benang jahit itu adalah efisiensi penggunaan. Jadi apakah benang itu mudah putus, apakah benang itu saat bergesek dengan jarum itu mudah panas sehingga putus, bisa memutuskan jarum. Jadi itu riset itu yang kita selalu lakukan. Jadi apa yang bisa kita tambahkan, finishing apa yang kita bisa tambahkan kepada benang supaya efisiensi itu naik, Pak. Jadi tidak mudah putus dan bisa dingin meskipun terjadi gesekan pada jarum. Itu yang selalu kita perhatikan juga. Baik, dan secara produk-produk baru ataupun mungkin varian-varian baru, research and development-nya akan terus dilakukan ya? Terus, Pak. Baik. Oke, Pak Wahono, kita ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.